Ya, shalom, salam sehat, selamat tahun baru 2024 bagi para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi dengan podcast ke-95 Majalah Narwastu. Ini adalah podcast kedua kami di tahun baru 2024 ini. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan seorang tokoh Kristiani, aktivis gerakan ekumene, yang termasuk juga dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2023 pilihan majalah Narwastu. Beliau ini sebenarnya sahabat lama, ya, sudah lama kami kenal. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Nusliur Magister Theologia. Beliau dulu waktu masa mudanya pernah menjadi sekretaris umum pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada 1990 sampai 1992. Beliau juga pernah menjadi salah satu ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi anggota MPL PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan di Sinode Gereja Kristen Ekumene pada 1998 sampai 2002 pernah dipercaya sebagai sekretaris umum. Pada 2002 sampai 2017 dipercaya sebagai ketua umum Sinode GKO, dan saat ini aktif juga sebagai trainer di Christian Men's Network Indonesia sebagai pengajar atau trainer. Beliau juga seorang dosen di STT Lets dan saat ini punya pelayanan sendiri, wadah, namanya Rock Ministry. Kita nanti akan berbicara tentang gerakan ekumene, termasuk perasaan beliau setelah masuk jadi salah satu tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Shalom Pak Pendeta Nusliur, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, kemarin di acara Narwastu beliau ini tidak bisa hadir, berhalangan, dan ini juga kesempatan kami untuk berbincang. Beliau ini termasuk salah satu aktivis gerakan ekumene yang tidak asing lagi di Indonesia. Bisa Abang ceritakan bagaimana sebenarnya keaktifan Abang dulu di GMKI, kemudian KNPI, termasuk aktif dulu di PGI ya, hingga menjadi ketua Sinode GKO dulu. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk majalah Narwastu. Majalah Narwastu ini juga majalah Kristiani yang sangat tidak hanya populer tapi juga berdampak bagi pembentukan iman Kristen dan pengetahuan bagi Indonesia. Nah, saya waktu masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi GPM Ambon, itu saya sudah menjadi aktivis gerakan ekumene melalui wadah GMKI. Saya pernah sekretaris komisariat di Fakultas Teologi Ambon, kemudian pernah jadi ketua cabang GMKI Ambon. Jadi menjadi gerakan aktivis gerakan ekumene itu bukan baru sekarang, sejak saya masih mahasiswa. Dan pelajaran yang saya dapatkan ialah gerakan ekumene itu sebenarnya gerakan semesta. Karena sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 22. Supaya semua menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Jadi kesatuan itu bukan idenya pemimpin gereja, kesatuan bukan idenya pemimpin masyarakat, tapi kesatuan itu doa Tuhan Yesus. Dan doa Tuhan Yesus itu harus diwujudkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi aktivitas saya sebagai anggota gerakan ekumene itu sejak jadi mahasiswa. Tahun 1981, 1984 saya jadi sekretaris komisariat, tahun 1986 saya menjadi ketua GMKI cabang. Nah, seluruhnya proses pemilihan, bukan ditetapkan oleh seseorang, melalui proses demokrasi di wadah GMKI. Nah, waktu saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena saya terpilih di Kongres Jayapura tahun 1990 menjadi sekretaris umum. Sebelumnya Kongres Bandung tahun 1988 saya sudah dipilih untuk menjadi sekretaris bidang pendidikan kader kerohanian. Lalu Kongres Jayapura tahun 90 saya terpilih jadi sekretaris umum melalui pemilihan langsung. Nah, setelah itu baru aktif di KNPI. Nah, setelah saya
bergabung dengan Sinode Gereja Kristen Oikumene, maka habit atau karakter Oikumene itu tetap melekat. Dan di GKO sendiri kan banyak sekali berbagai macam suku bangsa di Indonesia, sehingga kami disebut sebagai gereja nasional, beda dengan gereja-gereja suku misalnya. Jadi itulah aktivitas saya dalam gerakan Oikumene. Dan sampai sekarang saya aktif melakukan pengajaran pembinaan bagi pria-pria dan keluarga di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara, dari berbagai macam denominasi gereja. Tidak hanya di satu denominasi, semua gereja. Iya. Yang bergabung. Kalau bicara soal pelayanan Abang di Christian Men's Network itu, apa sebenarnya spesialisasinya itu, Bang? Ya, Christian Men's Network itu dia lahir pertama-tama di kota Dallas di Amerika oleh tokohnya bernama Dr. Edwin Louis Cole. Biasa kami sebutnya Ed Cole. Dia punya kegelisahan tentang gereja dan masyarakat. Dan dia temukan di Alkitab bahwa pria itu artinya sumber. Pria itu kepala. Kepala itu bukan hanya pemimpin, tapi kepala itu artinya sumber. Dan itu ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adam kan dibuat dari tanah. Tanah itu artinya sumber. Jadi tergantung, kalau prianya hidup benar, ya dia jadi sumber yang benar. Tapi kalau hidupnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti sumber yang buruk. Nah, Paulus sendiri bilang dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 bahwa Kristus itu kepala. Kepalanya Kristus ialah Bapa. Kepalanya pria adalah Kristus. Jadi ini bukan soal derajat, ini soal value, nilai. Dan pergerakan Ed Cole di kota Dallas, dia menyebar ke seluruh dunia. Sejak itu tahun 1957, pergerakan itu mulai terjadi di Indonesia. Banyak pemimpin gereja yang terlibat, hamba-hamba Tuhan, ya warga, marketplace, semuanya terlibat, tidak peduli usia apapun. Sampai ada namanya young man, ada namanya pria dewasa, semuanya terlibat. Untuk apa? Dilatih menuju keserupaan Kristus. Tema utamanya ialah kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Jadi kita mesti serupa dengan Kristus karena Kristus itu pola kita. Pria itu dilatih untuk bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 28, Paulus bilang setiap orang mesti dilatih bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Dan pergerakan itu terjadi di berbagai tempat. Salah satu yang paling powerful selain di Indonesia ialah di Peru. Kemudian dalam 3,5 tahun sejak tahun 2015 sampai mulai dari 2010 sampai dengan 2019 sebelum COVID, kami melayani di 50 kota di seluruh China. Dan ada kurang lebih 6.000 keluarga di 50 kota itu. Mereka bertobat terima Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka udah bergerak sendiri. Di Indonesia kami udah lakukan itu di area-area di seluruh Indonesia, mulai kota, desa, marketplace, di gereja-gereja. Jadi nggak ada lagi perbedaan gereja besar kecil, apakah gereja Protestan, karismatik, Pentakosta, itu nggak peduli lagi itu istilah nama, tapi semuanya mesti menjadi satu. Dan saya suka itu karena sejak awal saya juga sudah terlibat di gerakan Oikumene yang disebut CMN, Christian Men's Network Indonesia itu, yang berdampak kepada keluarga-keluarga. Apa ada kaitan gerakan Oikumene itu, Bang, dengan CMN ini? Abang rasakan? Ya, sangat kuat. Gerakan Oikumene kita di lembaga-lembaga ekumenis itu kadang-kadang terbatas pada hukum, peraturan, sidang-sidang. Tapi gerakan Oikumene yang kami kerjakan di CMN itu bicara value. Nggak ada struktur pengambilan keputusan yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan.
Jadi dia lebih banyak bicara value. Bagaimana menjadi pria yang takut Tuhan, pria yang berkarakter, pria yang tidak manipulatif, tidak memalsukan apa-apa, pria yang berdiri di atas kebenaran, sekalipun mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan itu tidak hanya disampaikan dalam bentuk retreat atau camp, tapi juga di mentori, dibapai, didampingi, sampai jadi pria-pria yang tadinya hidup mereka itu hancur, nyaris nggak punya harapan. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui peristiwa-peristiwa itu, terjadi perubahan yang luar biasa. Orang-orang yang hampir cerai pernikahannya justru dipulihkan. Dan itu pergerakannya luar biasa. Beberapa pimpinan gereja juga sudah pernah terlibat di dalam. Dan saya aktif sekali di situ sampai hari ini. Gitu ya. Bang Pendeta Nusliur, Ya. Abang sebagai aktivis gerakan ekumene, juga pernah menjadi pimpinan sinode, juga pernah menjadi salah satu ketua di PPKNPI ya. Tapi Ya. sekarang Abang jadi dosen juga di STT. Ya. Itu gimana tertarik jadi dosen STT, Bang? Perubahan seseorang, paradigma itu kan mesti dibentuk. Pendidikan kan juga penting untuk membangkitkan kecerdasan. Kan ada sejumlah kecerdasan yang kami pelajari. Ada orang mesti cerdas spiritualnya, cerdas kepemimpinannya, cerdas intelektualnya. Ya, ada 12 kecerdasan manusia. Dan salah satunya itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu dia penting supaya kita juga bisa tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Karena itu saya terpanggil untuk menjadi dosen, bukan sekedar mengajar mahasiswa, tapi mengalihkan kehidupan kepada mahasiswa sehingga setiap generasi selalu terbentuk. Karena perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat cepat. Tapi firman Tuhan dia tetap up to date di setiap zaman. Boleh pergantian generasi, boleh pergantian kepemimpinan, tapi firman Allah itu harus tetap menjadi nilai utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya saya memilih untuk menjadi dosen. Gitu ya. Ya. Saya tidak hanya mengajar di gereja, mengajar retreat atau camp-camp, tapi juga mengajar mahasiswa. Karena mahasiswa teologi itu adalah pemimpin-pemimpin yang akan menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Adalah menjadi sebuah kejahatan kalau Injil itu tidak diberitakan. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gitu Bang ya. Ya. Oke. Yang terakhir Bang Pendeta Nusliur. Ya. Abang termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2023 pilihan majalah Narwastu. Waduh, saya terima kasih Boleh banyak. Abang kasih komentar dan apa yang Abang rasakan begitu tahu tentang itu? Ya, waktu kami tahu dan istri saya bilang begini, kami tidak mencari penghargaan, tidak mencari popularitas, tapi ini pengakuan. Dan pengakuan dari majalah Narwastu sebagai salah satu majalah Kristiani yang cukup kuat di Indonesia, memberi edukasi buat masyarakat. Ketika memilih saya menjadi salah satu dari 21 tokoh Kristiani, saya tiba-tiba berdoa, bersyukur kepada Tuhan, siapa saya? Karena semua yang saya kerjakan selama ini bukan untuk dihargai, tapi sebagai penghargaan saya terhadap Kristus yang telah memilih saya dan menetapkan saya. Bahwa kemudian ada lembaga atau pihak tertentu termasuk majalah Narwastu memilih saya, pertama saya bersyukur. Yang kedua menjadi tantangan buat saya untuk terus menyuarakan kabar baik itu. Menyuarakan kebenaran itu di berbagai level, apapun keadaannya, mempertahankan kebenaran. Karena mentor saya di Power Karakter namanya Dr. Yakob Esa. Dia bilang begini, karisma will bring
us to the top. But only character can maintain us at the top. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Jadi, saya terima kasih buat majalah Narwastu, pemimpinnya dan semua stafnya. Dan itu menjadi tantangan buat saya untuk tetap memelihara komitmen memberitakan kebenaran, menjadi inspirasi buat banyak orang, tapi juga tetap memelihara nilai-nilai gerakan oikumene yang berdampak buat gereja dan buat masyarakat bangsa kita. Apalagi menjelang peristiwa-peristiwa penting di negara kita ini, kita tetap memelihara. Karena gerakan oikumene itu, dia memberi kontribusi bagi kesatuan bangsa. Gerakan oikumene itu doa Tuhan Yesus. Berbeda-beda, tetapi harus jadi satu. Semua menjadi satu. Sebelum Indonesia jadi, Yesus sudah jadi. Firman Allah sudah jadi. Indonesia belum jadi untuk bicara tentang kesatuan, Yesus sudah doakan itu. Dan dia berdoa supaya semua menjadi satu. Dan itu terjadi dalam pergerakan di dunia melalui WCC, di berbagai benua, berbagai negara sampai di Indonesia. Dan kita bersyukur itu. Karena itu sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya sampaikan terima kasih untuk pemimpin majalah Kristiani Narwastu yang diam-diam rupanya memilih saya untuk menjadi salah satu tokoh Kristiani. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali bersyukur kepada Tuhan. Tetapi itu inspirasi penting supaya saya tetap menjaga nilai gerakan oikumene di Indonesia. Ya, selamat untuk majalah Narwastu, dan saya menyarankan kepada semua anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bacalah majalah Narwastu, rajin-rajin untuk memiliki majalah Narwastu. Karena majalah Narwastu tidak hanya memberitakan firman, tapi juga memberi edukasi bagi peningkatan intelektual exercise, meningkatkan kecerdasan intelektual untuk membangun masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Bang Pendeta Nusliur sudah berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Baik para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang aktivis gerakan ekumene dan juga seorang intelektual yang termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2023, Bapak Pendeta Dr. Nusliur, Magister Theologia. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.